Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Kadek ya. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang binary search tree atau yang biasa dikenal orang nih BST. Nah, namun sebelum masuk nih, saya ingin bertanya dulu nih kawan-kawan, apakah kabar baik semua? Semoga kita baiklah. Ya, bersyukur kepada Tuhan juga agar saya bisa memberikan materi pada malam nih guys. Jadi langsung saja kita masuk ke eh, konsep atau penjelasan dari BST ini guys. Saya kecilkan dulu kameranya karena bisa terlihat ya tadi materi. Oke. Okay. Nah, binary search tree atau yang biasa dikenal orang itu BST ya guys. Oke. Okay. Nah, ini untuk nama lengkap saya ya. Karena terlalu panjang, mungkin saya hanya menyebutkan kadek saja. Nah, kita masuk nih ke pengertiannya binary search tree dulu. Nah, binary search ini adalah pohon. Ada di mana setiap simpul atau node ya, itu punya aturan penempatan kiri dan kanan. Nah, untuk setiap node-nya ini paling banyaknya cuma dua anak ya guys, kiri kanan, dan memenuhi sifat-sifat berikut yang dimana udah pasti lebih kecil. Nah, untuk yang di kanan, dia ini udah pasti lebih besar. Nah, BST ini juga sering digunakan karena efisien dalam pencarian, penyisipan, dan penghapusan data. Kita masuk dulu nih, sebelum lanjut lebih jauh, kita masuk ke istilah-istilah di BST dulu. Agar tidak bingung nanti pas sudah di pertengahan. Apa ini node, apa ini root gitu kan. Nah, di sini ada node ya. Nah, node ini tadi, ini ada titik dalam pohon yang menyimpan angka data. Nah, bayangin aja dia ini kayak kotak tapi diberi isi. Entah isi apa dah. Ini kalau di materi ini kita anggap aja isinya itu angka ya guys. Atau nilai data gitu. Lalu ada istilah root juga. Nah, root ini, dia ini bagian paling atas dalam pohon. Akar dari semuanya. Pokoknya di puncaknya gitu. Lalu untuk child-nya ini, nah ini anak ya. Nah, node ini berada di bawah node lain. Nanti kita bisa lihat bagian jelasnya ya. Lalu ada left child, anak sebelah kiri. Nah, anak sebelah kiri ini udah pasti angkanya lebih kecil. Lalu untuk yang bagian kanan udah pasti lebih besar tadi ya. Nah, untuk leaf atau daun ya. Nah, node ini nggak punya anak guys. Aduh, maksudnya ya ini nggak ada bagian kiri kanan ini childnya ya. Lalu di sini ada traversal. Nah, ini adalah cara-cara untuk mengunjungi semua titik-titik dari node ini ya dalam urutan-urutan tertentu. Nah, tadi kita bahas node ini, anggap aja lah yang bulat ini adalah wadahnya. Nah, angka 50 ini adalah nilai atau data yang ditampung oleh dari si bulat ini guys. Nah, angka 20 ditampung bulat ini, angka 30 ditampung bulat ini, dan seterusnya gitu kan. Lalu ada root ini ya, yang paling atas tadi ya, ini ada 50 guys, paling atas. Lalu ada child, nah child ini 30, 40 juga. Pokoknya semuanya setelah bagian yang paling atas ini adalah child guys. Namun untuk lanjutannya itu ada left child dan right child. Nah, ini yang left kan lebih kecil nih guys, dari 30. Nah, 40 lebih besar dari 30. Lalu ada leaf yang tidak punya anak, not tidak punya anak. Di sini ada 20, 40, 60, 80. Kan tidak ada dia, kiri kanan tidak ada. Lalu ada traversal. Nah, ini kita bahas nanti ya guys. Nah, kita masuk ke struktur BST dulu. Biasanya setiap BST ini dia punya node. Node-nya ini berisi nilai atau data. Lalu ada node left, node right. Ya, kalau ibaratnya tadi itu child right, child left gitu ya. Lalu untuk operasi-operasi dasar, nah penting nih guys. Jadi yang pertama sini ada insert atau menambahkan node atau menambahkan data gitu ya, gampang ya. Nah, menambahkan data ini bisa mengikuti aturan lagi guys. Nah, jika data yang lebih kecil dari node yang saat ini, sebelum yang kita masukin setelah yang bakal kita masukin ini, dia bakal masuk ke kiri karena dia lebih kecil. Nah, jika lebih besar dia bakal masuk ke kanan. Lalu untuk search-nya ini dia bakal mencari nilai guys. Nah, BST ini dia ini sangat cepat dalam mencari karena bisa mengikuti arah kiri atau kanan tergantung nilainya. Nah, untuk delete-nya dia bakal menghapus node. Nah, menghapusnya ini juga ada lagi 3 kasus. Misal node tidak punya anak, dia ini bakal langsung dihapus. Tidak ada gitu guys. Bisa kita lihat tadi, misalnya 20 kita hapus. Ini nggak ada apa-apa lagi guys.
Lalu ada note satu anak. Ini bakal diganti note dengan anaknya. Anggaplah kita masukin angka 10 tadi ya. Nah, 10 kan udah pasti ke kiri nih. Nah, kalau 20 kita hapus, dia ini 10 ini bakal menggantikan tempat si 20 nih. Langsung nyambung ke 30 nih guys. Lalu ada note 2 anak jika ada yang dihapus. Kalau ibaratnya tadi ya 30 nih, ini bakal diganti dengan suksesor atau letter kecil dari subtree kanan. Nah, karena di sini kita hanya punya 40, dia bakal ganti 40 guys. Oke. Lapas. Sini ada traversal yang tadi kita bahas nanti katanya ya. Nah, traversal ini kan cara-cara untuk mengunjungi note ya. Nah, di sini yang pertama kita bahas dulu nih. Ada in order traversal. Nah, untuk urutannya itu ada left itu kan kiri ya. Root itu yang paling atas tadi, terus baru ke kanan. Nah, untuk in order traversal ini, dia ini paling sering dipakai di BST karena dia menghasilkan data terurut naik dari kecil ke terbesar. Dia bakal menelusuri dulu guys, dari kanan kiri, ambil nilai note saat ini, baru ke kanan. Lalu ada pre-order traversal. Nah, untuk urutannya, jadi dari root, dari yang paling besar tadi, dari paling atas, bukan paling besar, maaf. Lalu ke kiri, baru ke kanan. Nah, dia ini berguna kalau kamu ingin nyalin atau mengekspor struktur pohon. Untuk urutan dia ini bakal ngambil data node sekarang, telusuri anak kiri, baru ke kanan. Lalu ada yang terakhir di sini, post order traversal. Untuk urutannya dia bakal ke kiri, kanan, baru ke root guys. Dia ini berguna untuk menghapus pohon dari bawah ke atas. Lalu untuk urutannya nih guys, dia bakal menelusuri anak kiri sampai habis. Baru nih dia bakal menelusuri anak kanan. Baru nih diambil nilai note saat ini. Nah, langsung saja guys, tidak usah basa-basi ya. Kita mungkin agar bisa menambah pemahaman kita secara visual gambaran proses-proses tadi, kita bisa pakai situs ini guys, Visual Go. Jadi kita ketik aja di Google. Udah escape dulu. Kita ketik Google Visual Go guys. Ini Visual Go ya. Ketik aja Visual Go, ini pasti nongol guys di atas. Visualgo.net. Kita pencet aja. Nah, itu untuk gambaran websitenya kira-kira seperti ini ya. Kita cari binary search tree. Nah, ini ya guys. Kita pencet aja. Nah, ini untuk penjelasan awalnya guys. Gimana sih binary search tree itu? Ya, kita skip aja. Oh, ini sudah ada datanya guys. Kita kosongkan dulu ya. Nah, untuk cara ngosongin kita pencet create. Lalu sini ada bagian empty guys. Kita kosongin aja, kita pencet. Nah, ini kan udah pasti kosong. Nah, untuk prosesnya kita masuk dulu nih ke fitur insert atau nambahin data. Kita bisa pencet aja. Misal nih, saya ingin nambahin data, anggap aja sesuai lah sama yang di PPT tadi ya. Kita masukin data 50 dulu. Karena dia, kita jadikan dia root ya. Nah, 50. Kita masukin lagi, berapa? 30 ya guys. 30. Terus ada berapa tadi? 30, 70, 70, terus 20, 40, 60, 80. Oke. 20, 40, 60, dan yang terakhir 80. Oke. Nah, sesuai sama di PPT tadi ya. Nah, kan kita masukin datanya dari 50 nih. Otomatis 50 ini bakal jadi rootnya guys. Karena di data pertama yang kita masukin, dia bakal jadi yang tertinggi. Ibaratnya puncak lah, puncaknya. Karena kita masukin data 30, baru 70, dia otomatis bakal ke kiri guys. Karena 30 ini lebih kecil dari 70. Dari 50 maksudnya. Oke, kita masukin data 20, 40, 60, 80. 20 kan masuk ke kiri nih. Karena dia paling kecil. Dia lebih kecil dari 30 si parentnya ini guys. Makanya dia taruh di kiri. Nah, sedangkan 40 ini, dia ini lebih besar dari 30 ini. Makanya dia dimasukin ke kanan. Tapi kalau misalnya kita mau masukin data 65. Nah, dia ini bakal kemana? Dia ini bakal ke sini guys. Nih, coba kita masukin 65 ya. Oke, go. Nah, dia bakal ke kini guys, ke kanan. Karena dia ini lebih besar dari si 60 ini guys. Oke.
Sekarang kita coba lagi nih fitur lainnya. Ada fitur search ya, atau mencari yang kita bahas di PPT tadi. Coba kita cari. Coba kita cari 20 misal. Oke, jadi dari sini guys, mencari, ketemu nih. Nah, makanya itu kenapa BSD itu sangat cepat, dia karena mencari sesuai nilainya itu guys. Karena 20. Nah, dia carikan 5, kan ini 50. Nah, 20 itu kan lebih kecil, otomatis dia bakal nyari ke kiri guys. Nah, kalau udah sampai ke sini, nah 20 itu kan dibandingkan angka 30 lebih kecil, otomatis dia bakal ke kiri lagi guys. Itu makanya kenapa BSD bisa mencari data dengan sangat cepat. Sekarang kita coba fitur remove atau delete ya guys, menghapus data. Misal nih, saya ingin menghapus data 65. Kita hapus guys. Nah, dia bakal nyari dulu nih, 65 kan lebih besar nih dari 50. Dia bakal kanan. Apakah 65 lebih besar dari 70? Enggak. 65 lebih besar dari 60? Iya, bakal dia mencari ke sini guys. Baru dia bisa menghapusnya guys. Oke. Lalu kita bahas ke selanjutnya itu ke traverse ya. Nah, kita bahas dulu dari in order. Nah, in order ini kan urutannya dari kecil terbesar. Kita lihat dulu guys prosesnya. Jadi dari root, dia bakal nyari dulu ke kiri. Baru sudah itu, dia bakal mengkeep datanya ini guys. Baru ke 30, ke 40, balik ke sini, ke 50, 70. Tapi dia lewat dulu guys, karena 70 itu bisa dari 60. 60 dulu, 70, 80, baru ke 50 guys. Oke, selanjutnya kita bakal ke pre-order. Nah, pre-order, dia ini bakal ke kiri guys, otomatis. Tapi, setiap yang dilewatin dia itu bakal ke keep datanya. Misal nih, misalnya ada berapa gitu kan, dia ini bakal nyari ke sini dulu guys, ke paling kecilnya dulu. Kalau sudah terpenuhi semua, yang paling kecil, baru ke kanan. Seperti ini. Namun semisal nih, kita ada data 10 sama 15. Dia bakal nyari ke 10 dulu guys, baru ke 15, balik ke 20, 30, baru nyari ke 40, baru ke 50, dan seterusnya gitu guys. Baru kita masuk ke post order. Nah, ke post order ini bakal nyari data ke kiri dulu guys, paling kecil. Namun jika sudah, misal ketemu parent ya guys, nah dia punya anak child 2 nih kiri kanan, dia bakal nyari nge-keep data yang paling kecil dulu, dia ke parent, namun belum si parent ini belum di-keep, dia bakal nyari ke kanan dulu, atau child right-nya dulu. Baru jika datanya sudah di ini, dia baru ke 30, baru ke root, dan selanjutnya. Ini juga berlaku prosesnya di sini guys. Oke, menurut saya untuk pemahaman tentang visual dari BSD kira-kira segitu saja ya guys. Dari kita bisa memakai visualgo.net ya, agar pemahaman kita tentang gambaran lah bagaimana proses dari BSD itu bekerja guys. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kode program ya. Nah, sini saya sudah membuat kode program simple saja. Namun sini untuk di video kali ini saya hanya memakai fungsi insert saja ya guys, atau memasukkan data saja. Kita lihat dulu kodenya. Nah, kita bahas dulu yang paling awal nih. Sini kita mendeklarasikan include IOStream. BTW kita memakai bahasa pemrograman C++ di sini ya guys. Jika kalian tidak punya aplikasi dev C++ untuk melakukan kode programnya, kalian bisa memakai situs programmis.com atau situs online lainnya. Namun saya di sini memakai Programmis saja. Nah, di sini kita deklarasi include IOStream agar kita bisa memakai fungsi-fungsi dari IOStream ini guys. Lalu di sini ada using name/std. Fungsi ini misal nih, kita mau, jika ini tidak ada ya, nih anggaplah tidak ada, saya ingin mengetikkan sintaks cout atau cache out lah. Kita ini harus repot dulu guys, misalnya kita harus ngetik dulu std dua kali baru cout guys. Nah, ini bikin repot guys, makanya itu kita memakai using nama std. Nah, agar tidak repot, tidak mengetikkan titik 2 sama std tadi guys. Lalu di sini ada struktur si node ya guys. Isinya itu ada tipe data integer, untuk nama variabel itu dia data ya. Terus ada node kiri, node kanan. Nah, di sini ada node juga, node insert ya guys. Nah, jika node-nya ini kosong, root-nya kosong,
Null PTR ini kosong ya guys maksudnya. Nah, node-nya ini bakal nambahin new node ya, agak belibet. Nah, new node ini diisi data. Nah, datanya ada value. Oke. Nah, di sini ada lagi guys. Untuk jika data value, nah itu lebih kecil dari ini rootnya guys. Dia ini bakal masuk ke kiri seperti yang kita lihat tadi ya. Dia ini misalnya kita masuk ke angka 10. Nah, angka 10 itu kan lebih kecil dari 20. Dia bakal masuk ke kiri guys. Nah, jika datanya itu lebih besar, dia bakal masuk ke kanan. Nah, di sini guys. Dia bakal masuk ke kanan. Seperti di angka 40 tadi. Lalu dia bakal membalikan si rootnya ini guys. Lalu di sini ada fungsi void in order juga. Nah, fungsi ini fungsinya buat agar si outputnya ini bakal ngurutin guys, ngurutin dari terkecil ke terbesar. Nah, di sini kan ada if atau jika rootnya tidak sama dengan kosong. Nah, in order ini bakal melihat ke kiri, dia bakal melusuk ke kiri dulu guys. Baru di sini ada si out node. Nah, ini si out node ini fungsinya buat nanti ya guys. Ini outputnya ini adalah dari sintaks yang ini, si out node ini guys. Node terus di sini si out, dia bakal menampilkan text node ini guys. Terus ada nilai, terus ada endline. Fungsinya untuk membuat baris baru ya guys. Di sini endline. Di sini ada in order juga, root right. Nah, ini bakal menulisnya anak kanan. Aduh. Lalu di sini ada fungsi utama kita ya guys, integer main. Nah, di sini kita deklarasi dulu guys. Node si rootnya ini kita deklarasikan agar dia tuh kosong dulu. Baru kita masukkan data-data ini guys. Sini root insert masuk atau masukan root itu 50 guys. Ini memasukkan akar ya. Anggap aja root itu akar ya. Kita masukkan nilai 50, 30 random segitu sedemikian lah. Nah, di sini ada si out binary search tree. Nah, ini bakal nampil ini guys. Text binary search tree in order. Lalu di bawahnya ada in order dalam kurung root. Nah, dia ini baru nih guys. Ini adalah fungsi yang kita panggil lah guys dari ini guys. Fungsi in order ini guys. Jika ini tidak ada, dia ini nggak bakal nampil nih guys. Nggak bakal nampilin. Ini kita coba aja ya. Waduh, maaf, agak nge-lag ya. Oh, tethering-nya putus. Ntar, kita sambungkan dulu. Nah, ternyambung. Mohon maaf sebelumnya ya. Agak, ya saya nasib lah orang nggak pakai wifi ya. Nah, kok kayak gini? Coba kita run ulang. Oh ini guys, ada yang salah ternyata ya. Nama space, aduh, maaf. Ya maklum lah guys, manusia banyak salah juga ya. Nah, dia ini nggak bakal nampilin data-data yang kita input nih guys. Karena fungsi yang untuk menampilkan data-data tersebut tidak kita panggil ya, di fungsi utama kita. Coba kita unduh aja guys. Nah, kita unduh. Ini jangan lupa. Nah, oke. Nah, ini hasilnya guys ya. Dia ini bakal nampilin, walaupun data yang kita masukin itu acak, dia bakal nampilin urutan guys, 20 dan seterusnya sampai 90. Nih, misal saya masukkan lagi data. Insert, buka kurung, root, koma, berapa ya, 105. Kita run. Nah, tuh. Dia bakal masuk ke urutan terakhir karena dia ini yang paling besar ya guys. Coba lagi kita masukin insert, buka kurung, root, titik koma, berapa ya, 45. Coba nah, ini 45 masuk ke urutan 3 guys. Sekarang 45 di atasnya 30, namun lebih kecil dari si 50 guys, di tengah-tengah lah. Oke, mungkin segitu saja ya untuk kode program ya. Lalu kita masuk ke bagian akhir guys, yaitu kesimpulan dari materi ini. Nah, ini untuk kesimpulan sedikit saja ya, saya rangkum sedikit. Di sini ada pengertian binary search tree, itu struktur data berbentuk pohon.
yang berguna untuk menyimpan, mencari, dan menghapus data, guys. Untuk ciri-ciri utamanya itu, anak kiri itu udah pasti nilainya kecil, guys. Udah pasti itu ya. Dan anak kanan itu yang paling gede nilainya. BSD ini memungkinkan operasi seperti pencarian cepat, penambahan data, dan penghapusan data. Itu operasi seperti yang kita pakai di ini guys, di visualgo.net ini ya, nih. Operasi insert, search, dan remove. Lalu ada 3 jenis traversal penting. In order ini hasilnya ini bakal turut naik, pre-order ini bakal cocok untuk menyalin pohon, post order ini cocok untuk menghapus pohon, guys. Oke. Mungkin segitu saja ya untuk materi kita kali ini. Mohon maaf jika saya agak belibet ya tadi, agak kacau sebenarnya ya. Ya, namanya juga manusia lah, agak tidak bisa selalu sempurna ya. Sekiranya kalian bisa menambahkan, tolong tambahkan saja di komentar agar kita sama-sama belajar ya. Mohon maaf jika salah kata, saya akhiri. Selamat malam semuanya.